Hello guys, perkenalkan, nama saya Dila Fadila dengan NIM 1808 10 40 12. Saya akan menjelaskan 2 poin pertama, yaitu tentang Uni Eropa atau Euro dan tentang AFTA. Apa itu Euro? Apa itu AFTA? Check this out, jangan di skip. Regionalisasi Ekonomi Kawasan Masyarakat Eropa atau Euro. Apa itu Euro? Euro yang memiliki nama awal Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE didirikan pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma pada tanggal 25 Maret 1957. Apa tujuan dibentuknya Euro? Tujuannya adalah untuk menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Siapa saja anggotanya? Anggotanya yaitu 27 negara Eropa, yaitu Irlandia, Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Belgia, Jerman, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Lebih jelasnya, tujuan dibentuknya Uni Eropa atau Euro diantaranya yaitu 1. Integrasi Eropa dengan cara memajukan perekonomian, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antara negara anggota. 3. Menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan 4. Memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk pasar bersama Eropa, Common Market, keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Regionalisasi Ekonomi Kawasan Asia Tenggara atau disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara. AFTA dibentuk pada KTT ASEAN yang keempat di Singapura pada tahun 1992. Siapa saja anggota dari AFTA? Tentunya adalah 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Halo, nama saya Muhammad Aim Mubarak dengan NIM 1808 10 40 27. Saya akan bahas tentang regionalisasi ekonomi kawasan AFTA. AFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Yang ketiga yaitu menggali bidang-bidang kerjasama yang baru
dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Dampaknya sendiri yaitu ada dua, yaitu dari sisi positifnya. Yang pertama, AKFTA akan membuat peluang kita untuk menarik investasi. Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengekspor barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta AKFTA. Yang kedua yaitu dengan adanya AKFTA dapat menimbulkan volume perdagangan. Hal ini dimotivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen, sehingga produsen maupun para importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi. Sisi negatifnya yaitu satu, penurunan jumlah industri dalam negeri. Kehadiran produk impor dari Cina telah menimbulkan dampak negatif terhadap 5 sektor industri, yaitu logam, permesinan, tekstil, elektronika, dan furnitur. Hal ini berakibat pada sejumlah pelaku usaha di 5 industri tersebut terpaksa melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja. Pemberlakuan AKFTA lebih banyak menguntungkan Cina daripada Indonesia. Yang kedua yaitu serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Saya Feni Sri Ayuni dengan NIM 1808104004. Saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan bagian regionalisasi ekonomi kawasan APEC. Regionalisasi ekonomi kawasan APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Konferensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan. Permasalahan di dalam tubuh APEC. Sejak berdirinya APEC, Badan Kerjasama Ekonomi ini telah menghadapi berbagai macam tantangan. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah masalah dominasi Amerika Serikat, pergeseran misi APEC, dan perpecahan dalam APEC.